suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus yang sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Haleluya, amin. Haleluya. Kau sungguh dahsyat. Mari saya undang bangkit berdiri seluruh jemaat Tuhan. Aku ada
dahsyat saudara. Dia ada sampai saat hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang sungguh luar biasa buat hidup kami Tuhan. Saat hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya yang ada di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Dan jemaat yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan yang paling dahsyat saudara. Lihat kiri kanan depan belakang sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara? Haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. sama-sama katakan Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yuk saudara tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita bersyukur hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yeah. Come on. Haleluya. Soraklah
Segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan lebih dahsyat lagi saudara. Hey. Kau dahsyat Tuhan. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Hey, 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 hey. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sampai percaya kerajaan Allah kita kekal adanya. Dia ada sampai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya, amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Jesus Christ, kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Kau sungguh dahsyat. Haleluya.
siapa yang percaya bahwa kuasa Tuhan masih berkuasa atas hidup kita. Amin Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita menerima berkat yang lebih besar lagi dari Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord. Jawaban di
terlalu yakin dan percaya, sebagaimana pujian tadi, saat kami berdoa, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan Tuhan, memampukan kami ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Allah Maha Besar. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Kesempatan pagi hari ini kami telah menyembah Tuhan. Kami telah meninggikan Raja di atas segala raja. Saatnya Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu lah yang menjadi dasar kehidupan kami, menjadi pegangan yang teguh bagi hidup kami. Kehadiran Tuhan di tempat ini memberikan sukacita bagi kami, memberikan kedamaian bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, memberikan kekuatan dan pengharapan besar bagi hidup kami. Kehadiran Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapilah semua kami yang ada di tempat ini. Bahkan jemaat-Mu yang menyaksikan melalui live streaming, mereka ada dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Allah bekerja di mana-mana tempat. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah sanggup menjangkau dimanapun ada umat-Mu yang mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Yesus kami telah berdoa bersyukur untuk menerima kedahsyatan kuasa firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Jemaat GPDI Karmel. Tentu saudara bersuka cita. Dan itu harus terus terjadi dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan sekali lagi, terus terjadi dalam kehidupanmu untuk tetap bersuka cita. Doa saya, jemaat yang ada di tempat ini, bahkan jemaat GPDI Gideon yang menyaksikan melalui live streaming, saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat. Haleluya. Saudara sehat-sehat karena perlindungan Tuhan. Saya bersyukur kepada Pastor Semi Bolang, Pastor Esti Bolang yang mempercayakan saya kembali pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor. Saya dihubungi minggu yang lalu ketika saya sedang berolahraga. Saya kaget, ini nomor dari mana, saya nggak angkat. Kemudian dia WA saya juga nggak angkat. Ketiga kali ada foto, baru saya klik fotonya, wow, ini anaknya Ibu Pesta rupanya. Sorry Noel ya, tetapi saya percaya itulah jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, setelah sekian lama saya tidak pernah berada di sini. Pujian pertama tadi, segala puji syukur, itu lagu cukup lama mengingatkan saya di tempat ini. Sehingga saya berpikir tadi, jangan-jangan mereka tahu ya kalau saya di sini. Karena saya pernah beribadah di tempat ini, terus terang saya belajar di sini. Sehingga saya ingat lagu tadi, saya ingat pada masa-masa itu 10-20 tahun yang lalu. Nah pagi hari ini saya diberikan tema oleh gembala, melayani lebih sungguh. Wow, ini tema yang dahsyat saudara. Saya juga nggak menyangka kenapa gembala memberikan saya tema ini. Ini tema kelas level begini. Kalau level saya nih gimana menyampaikan melayani lebih sungguh. Tetapi saya berdoa, saya terlalu percaya, saya hanya berpegang kepada firman Tuhan. Hari ini
saya akan bagikan dengan saudara bagaimana saudara dapat melayani lebih sungguh. How to serve Almighty God. Untuk melayani lebih sungguh dan berkelanjutan itu tidak mudah. Saudara boleh lihat dalam kehidupan keseharian. Ketika ada jadwal, saudara exciting. Ketika tidak ada jadwal melayani, biasa-biasa. Ketika ada jadwal seperti saya melayani minggu ini, semangat. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan setiap orang yang telah diselamatkan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu tidak boleh terjadi. Pelayanan itu harus terus menerus. Nanti saudara lihat sebentar, saya akan jelaskan 3 hal tentang itu. Bersungguh-sungguh tetapi terus menerus. Bukan ketika ada tantangan, saudara mundur. Bukan ketika ada tantangan, saudara down. Bukan ketika ada tantangan, wajah saudara hilang. Tetapi ini harus terus terjadi. Inilah tantangan. Apalagi sekarang ini dengan COVID-19. Tetapi puji syukur, Allah memberikan sesuatu yang begitu mendasar dalam kehidupan kita. Pagi ini saya akan bagi 3 hal tentang bagaimana melayani Tuhan. Kita masuk kepada slide yang kedua. Berbagi dalam kemuliaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan, saudara harus tahu sebenarnya melayani itu apa sih? Nah, pagi hari ini saya tidak akan berbicara teknikal. Bagaimana menjadi WL, bagaimana menjadi singers, bagaimana menjadi pemain musik, usher, kameramen, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi saya melihat 3 hal ini sangat mendasar. Tetapi sayangnya dalam kehidupan saudara seringkali terabaikan. Seringkali terabaikan. Mungkin karena sudah terbiasa. Tetapi 3 hal ini kita akan lihat pada pagi hari ini. Bagaimana untuk kita dapat melayani Tuhan. Masuk kepada slide yang berikut. Saya akan bagikan dengan saudara Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27. Saudara bisa baca dalam Alkitab saudara. Ikutin dalam Alkitab saudara. Kalau mungkin dia nggak bawa Alkitab, di depan ini ada jelas. Saya bacakan untuk saudara. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kalau kita hanya melihat ayat ini dari terjemahan kita, agak sulit saudara, butuh pendidikan 5-6 tahun. Tetapi saudara harus semangat. Saudara harus berkata, Tuhan aku mau ngerti, what is this? Saya membawa saudara kepada terjemahan The Message. Terjemahan The Message, saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-26. Tidak keseluruhan. Tetapi dalam terjemahan The Message, di sana dikatakan, God want everyone. 1. Yang kedua, Christ in you. Dan yang ketiga, sharing in God glory. Jadi dalam pelayanan kita, Allah mau supaya semua orang. Ini kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, supaya semua orang mengetahui kekayaan dan kemuliaan yang tadi dibacakan adalah rahasia itu untuk diketahui semua orang.
Bahkan di sini dikatakan, not just Jews. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang, termasuk jemaat GPDI Karmel dan saya. Ada rahasia yang harus disampaikan. Betapa kayanya, betapa mulianya Yesus yang ada dalam kehidupan saya, Yesus yang ada dalam kehidupan saudara, itulah yang harus saudara ceritakan. Bukan pribadi kita. Dan Allah mau, terjemahan The Message mengatakan, God wants everyone harus tahu siapa Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini dasar. Saya belum masuk kepada inti yang akan saya sampaikan. Tetapi dasar pelayanan agar supaya kita lebih bersungguh-sungguh, kita harus ceritakan, kita harus tahu Christ is in you. Ada Yesus di dalam hidupmu. Makanya tadi saya di awal katakan, saya lebih fokus kepada kata melayani, khususnya bagi mereka yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada Yesus di dalam hidup saudara. Ada Yesus. Ada Yesus di tempat ini. Itulah sebabnya kita menyembah Dia. Ada Yesus. Ini harus tertanam dalam kehidupanmu. Sekarang mari kita masuk. Untuk dapat melayani lebih sungguh. Kita lihat slide yang berikutnya. Pertama, newborn. Mazmur 101 ayatnya yang ke-6. Kelahiran baru. Kembali lagi, saya tidak bicara tentang kelahiran baru, bagaimana saudara harus lahir baru, apa yang harus saudara lakukan sebelum saudara lahir baru, atau bagaimana tata caranya. Tetapi yang ingin saya lihat, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, tentang newborn atau kelahiran baru, adalah bagaimana hidup saudara, hidup dalam kehidupan yang baru. Setelah diselamatkan. Setelah diselamatkan oleh Yesus, seperti apa hidup saudara? Seperti apa? Karena kalau kita tidak hidup baru, seperti yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita bisa melayani sungguh? Kita tidak bisa melayani lebih sungguh. Kalau kita tidak bisa hidup di dalam kehidupan yang baru setelah saudara diselamatkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Seharusnya orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus hidupnya menuruti firman Tuhan. Itu yang pertama. Itu dasar pertama. Harus hidup menurut firman Tuhan. Mungkin saat ini di antara saudara ada yang berpikir, Om, tapi itu sulit. Nanti bahagian-bahagian berikut saya akan tunjukkan kepada saudara. Maka saudara akan meninggalkan kata-kata sulit, kata-kata tidak bisa. Saudara akan bisa menghilangkan semua itu. Yang kedua, maaf, kita baca dulu dalam Mazmur 101 ayatnya yang ke-6. Mungkin di sini terlalu kecil, saudara bisa ikut dalam Alkitab saudara. Di sini dikatakan begini, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku, melayani Tuhan. Ada catatan di sini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setiawan. Orang-orang yang setia. Dan hanya, kata firman Tuhan, hanya orang-orang seperti itulah, dengan cara hidup seperti itulah, yang akan melayani Tuhan. Wow. Mungkin selama ini kita terlalu hidup gampangan ya. Bisa berkata, wah saya bisa main musik, saya bisa bernyanyi, it's okay. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini sangat tegas buat saudara dan saya.
Tuhan mencari orang-orang yang setia, dan hanya merekalah yang melayani Tuhan. Saya ingin saudara lihat dalam terjemahan yang lain. NLT. Mungkin saudara bisa catat nanti di rumah. Saya sarankan saudara belajar. Baca, belajar. NLT mengatakan seperti ini. I will search for faithful people. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Bahagian akhir dari NLT itu dikatakan begini. Hanya mereka yang diizinkan Tuhan untuk melayani. Jadi di sini sudah jelas. Kesetiaan saudara menentukan saudara sendiri untuk dapat melayani Tuhan. Ukur-ukur sendiri aja. Tetapi Allah mau. Karena Tuhan bilang, mata Tuhan mencari orang-orang yang setia. Karena hanya mereka yang dapat melayani Tuhan. Yang kedua, anytime. Setiap waktu. Melayani itu bukan hanya berdasarkan jadwal. Melayani bukan karena dasarnya jadwal. Melayani itu bukan hanya hari Minggu. Melayani itu bukan hanya hari Jumat atau hari Kamis. Tetapi anytime. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-37. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-37. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asap dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Jadi pelayanan itu everyday. Pelayanan itu setiap hari. Bukan berjadwal. Pelayanan itu setiap hari. Kembali, saya ingin saudara melihat dalam terjemahan The Message. The Message mengatakan seperti ini. Atau menerjemahkan seperti ini. They were responsible. Wow. Berat tanggung jawab pelayan. They were responsible for the needs of worship around the clock. Saya yakin saudara ngerti semua ini apa yang disampaikan. Bertanggung jawab. Pelayan itu harus bertanggung jawab. Around the clock. Terjemahan kita mengatakan every day, setiap hari. Terjemahan The Message, around the clock. Artinya sepanjang hari itu setiap jam. Saudara punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Berat ya? Berat. Itulah tanggung jawab setiap pribadi yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Wow. Anytime. Saudara harus siap. Saudara harus bersedia. Karena ini firman Tuhan. Ada kata responsible. Saudara harus punya tanggung jawab. Dan saudara harus bertanggung jawab. Every day, around the clock malah. Berat. Tetapi don't worry. Ada jalan yang Tuhan kasih. Nanti kita lihat. Yang ketiga. As order. Artinya, melayani itu harus seturut dengan perintah. Saudara tidak bisa asal-asalan. Ada perintah. Inilah perintah kita. Perintah hukum dan ketetapan Tuhan. Untuk melayani, ini dasarnya. Harus sesuai dengan perintah ini. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai. 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-32. 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-32 saya bacakan untuk saudara. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem.
mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Jadi tidak bisa kita asal-asalan. Itu sudah harga mati. Kenapa? Yesus sudah menebus saudara di kayu salib. Yesus telah menebus saya di kayu salib. Itu sudah harga yang harus kita terima. Kita harus melakukan peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Kembali saya ingin saudara lihat supaya lebih tegas, lebih mantap buat kita. The message. Saudara catat atau saudara bisa baca dalam Alkitabmu. Dia berkata begini. As they carry out their work, they follow the instruction given to them. Pekerjaan-pekerjaan melayani yang mereka lakukan, di sini dikatakan mereka mengikuti atau harus mengikuti instruction, perintah. Bahasa Inggris antara instruction dengan suggestion, saya yakin saudara tahulah. Instruction itu sesuatu perintah yang tidak bisa diganggu-gugat. Jalan-jalan. Dan Alkitab memakai kata instruction given to them. Jadi ada perintah, hukum dan ketetapan Tuhan yang diberikan kepada saudara yang harus dilakukan. Jadi setiap pelayan Tuhan, setiap umat tebusan darah Yesus harus mengikuti aturan-aturan Tuhan. Harus, tidak boleh tidak. Jadi kalau kita melihat ada pelayan-pelayan, ini hanya contoh saja. Baru kena omongan sedikit, tidak hadir. Maaf, sekali lagi saya tidak sedang menyinggung. Ini firman Tuhan. Ditegur sedikit, kabur. Coba saudara koreksi dengan 3 poin ini. Di mana posisi saudara? Di mana posisi saudara? Baru saudara dengan bangganya mengatakan, seperti saya pakai jas begini. Oh, saya pelayan Tuhan. Bagaimana dengan 3 hal tadi? Kehidupanmu dalam keseharian, dalam melayani. Apakah saudara siap anytime? Dan apakah saudara juga menuruti perintah-perintah itu? Saya belajar dengan gembala senior di sini. Saya tadi bilang saya besar dari sini. Selalu beliau katakan, harus siap. Nah kalau harus siap, berarti apa saudara? Saudara harus belajar. Saudara tidak bisa bilang saya siap, kemudian begitu ditelepon 1-2 jam saudara baru mulai cari-cari. Enggak seperti itu saudara. Itulah sebabnya tadi dikatakan anytime. Artinya kalau around the clock, hidup kita itu harus selalu merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika saudara diminta untuk melayani sebagai bentuk pertanggungjawabanmu, saudara akan berkata siap. Itu sebabnya banyak pelayan, sorry om, saya nggak siap. Soalnya. Karena kenapa? 3 poin tadi belum ada dalam kehidupannya. Belum tertanam. Semestinya kalau kita mau melayani, tadi dikatakan around the clock. Dan jangan lupa ada kata responsible. Harus ada tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab, artinya kalau kita mengerti, kita harus lakukan. Kita tidak bisa asal-asalan. Mungkin sudah saatnya, dan mungkin ini bukan satu kebetulan, kalau gembala di tempat ini minta kita untuk belajar tentang melayani lebih sungguh. Ada banyak kita lihat pelayan-pelayan Tuhan gagah. Kalau saya cerita, saya banyak tahu kenapa anak saya suka main musik. Dia pulang, dia laporan. Pak, kalau di sana pemain musik setelah pujian penyembahan keluar ngobrol. Hei. Di mana? Saya bilang gak usah cerita, tapi saya sudah tahu. Itulah sebabnya saya tergerak ketika diminta untuk menyampaikan hal ini. Tuhan bukakan. Ada tanggung jawab loh. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. You have to be responsible.
Karena Tuhan mau semua orang mengetahui siapa Yesus yang ada di dalam kehidupanmu. Bukan pribadi kita. Nah, untuk kita dapat menceritakan siapa Yesus yang ada dalam kehidupan kita, maka saudara harus mempunyai tanggung jawab. 24 jam sehari, around the clock, saudara harus siap melayani. Kita melangkah pada slide berikutnya, kita akan melihat. Tadi saya sempat bertanya, menyampaikan pertanyaan sekilas dengan saudara. Mungkin ada yang berpikir, kok sulit ya? Apa iya saya bisa? Bisa. Otoritas Allah akan mengaktifkan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Otoritas Allah akan mengaktifkan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Kita lihat 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Ikutin dalam Alkitab saudara pelan-pelan supaya kita benar-benar memahami hal ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berhenti di sini dulu. Kalau saudara lihat slide saya, Allah memberikan saya kasih stabilo kuning. Apa artinya? Otoritas Allah sudah berikan. Otoritasnya Allah sudah berikan. Apa itu? Power. Apa itu? Kasih. Apa itu? Disiplin. Jadi saudara mau bilang saya tidak mampu? Saudara mau bilang saya belum bisa? Allah bilang saya sudah berikan otoritas kepadamu. Jangan terlalu banyak alasan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, maka saudara akan terheran-heran. Sesungguhnya Allah sudah berikan otoritas dalam hidupmu. Kita lihat dalam terjemahan NTM. Di sini sudah ada. Saya bacakan untuk saudara. For God has not given us the timid spirit, but spirit of power and love and discipline. Terjemahan bahasa Indonesia tadi, ketertiban. Saya lebih suka pakai kata disiplin. Jadi kalau saudara tidak berdisiplin dalam kehidupanmu, berarti apa? Saudara tidak mau terima apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan salahin Tuhan. Kenapa sih saya suka bangun telat dalam melayani? Ya karena kamu tidak mau terima apa yang Tuhan bilang. Jadi ini sangat mendasar saudara. Firman Tuhan itu harus saudara terima dan saudara lakukan. Jadi jangan heran, sekali lagi jangan heran, kalau di dalam pelayananmu, seringkali saudara sering mengatakan saya tidak mampu. Seringkali saudara katakan saya nggak ngerti. Seringkali saudara katakan aduh saya belum deh, masih mau belajar. Kembali kepada ayat ini Tuhan katakan, Allah telah memberikan kepadamu. Banyak orang Kristen belum mau terima. Ada satu ungkapan, ini keluar sedikit ya. Saya dengar satu pendeta di Amerika bicara begini. Ini ilustrasi tapi menurut saya masuk di akal ya. Dia bilang, kalau saudara ke McDonald, ya, terus saudara pesan apa gitu, ayam plus dan lain-lain. Saya mau tanya saudara, saudara tanya enggak, ini burger ini dibikin dagingnya dari mana? Enggak. Siapa kokinya yang masak? Enggak. Berapa lama kamu masak? Enggak. Yang kamu datang saya mau Burger King, saudara ambil uang, bayar, terima, duduk dengan Coca-Cola, saudara makan, minum. Pernah enggak saudara bertanya, siapa yang buat Coca-Cola ini? Apakah higienis dia punya Coca-Cola ini? Tetapi saudara tanpa sadar saudara bayar, makan, minum. Nah kenapa dengan firman Tuhan? Allah katakan saya sudah berikan loh. Masih ada lagi yang nanya mampu nggak saya ya? Saudara nangkep ini.
Apa iya ya Tuhan bisa? Tuhan loh yang ngasih. Aku telah memberikan power lagi. Saudara ingat Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-7, 8. You will receive power when the Holy Spirit come unto you. Anda menerima kuasa, dan Tuhan katakan di sini, Dia sudah berikan itu. Apakah saudara terima? Atau saudara masih mau nanya-nanya lagi? Tuhan, Roh Kudus itu seperti apa ya? Kan kecenderungan orang Kristen kan seperti itu. Apa iya ya Roh Kudus berbicara seperti itu? Baca ayat ini. Tuhan bilang, aku sudah memberikan. Persoalannya, seringkali banyak di antara kita masih mau bertanya-tanya. Tuhan kok ditanya? Kitab Kejadian berkata, aku berfirman, jadilah terang. Hanya dengan firman. Loh, kok kita mau tanya seperti apa? Terlalu jauh. Terima. Di sini dikatakan Allah telah memberikan roh keberanian. God has given you power, love, and authority. Love artinya dalam pelayananmu, saudara dicaci maki, saudara dihina, saudara diejek, saudara masih bisa menyatakan cinta kasih. That is the power of love. Bukannya saudara pulang, wow om saya dimarah-marahin. Tuhan bilang, saya sudah berikan kamu kasih. Nyatakan cinta kasihmu. Tadi saya katakan, apa iya saya bisa lakukan 3 hal ini? Bisa, karena Tuhan apa berikan di sini? Selain dari power, love, and disiplin. Jadi kalau saudara tidak disiplin dalam pelayananmu, bukan Tuhan yang salah. Saudara belum mau terima firman Tuhan. Strike to the point aja. Kita belum mau terima firman Tuhan. Karena kalau kita mau terima, sebab itu Allah sudah berikan. I already give you power and authority. Makanya tadi saya katakan, otoritas Allah mengaktifkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini saudara, setelah saudara pulang dari tempat ini, mari sama-sama kita melayani lebih sungguh lagi. Karena firman Tuhan sudah disampaikan dan saudara sudah dengar, sekarang berpulang kepada saudara. Tetapi doa saya, saudara terima firman Tuhan. Terima. Kalaupun saudara tidak mengerti, sekali lagi saya ingat gembala senior di tempat ini. Kalau saudara tidak mengerti, baca saja. Nanti firman yang jelaskan. Nanti firman yang jelaskan. Jadi jelas, ketiga hal tadi bukan tidak bisa dilakukan. Hidup baru, melayani setiap saat, anytime, dimanapun saudara berada, dan menuruti perintah itu bisa dilakukan. Karena Tuhan telah memberikan power, love, and authority. Nah, sekarang kita maju kepada slide berikut. Di sini dikatakan meningkatkan standar hidup saudara. Ada banyak orang yang seringkali tawar-tawaran dengan Tuhan. Dia mau terima enggak? Terima enggak? Terima enggak? Tetapi mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dan 25. Apa sih yang kita dapatkan kalau kita terima firman itu? Nah, firman yang saudara dengar itu harus saudara terima dan saudara lakukan. Tidak bisa hanya terima kemudian diam-diam tunggu orang ajar. Terima dan lakukan. Ya. Nah, di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24 dan 25. Saya bacakan untuk saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan
dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya ingin saudara melihat dalam terjemahan The Message lagi. Ya. Kalau di sini jelas ini mungkin saudara bisa baca. Di sana saya kasih warna kuning kata, I speak to you are not incidental. Jadi firman Tuhan itu bukan suatu yang tiba-tiba, bukan satu kebetulan. Firman Tuhan itu bukan satu yang kebetulan. Ya. Improvement to your standard of living. Jadi firman Tuhan itu kalau kita baca ini sesungguhnya firman Tuhan itu untuk meningkatkan standar hidup saudara. Firman Tuhan itu untuk meningkatkan standar kehidupan kita. Tuhan mau meningkatkan hidup saudara. Makanya tadi Tuhan sebelum menyampaikan untuk meningkatkan, dia berikan dulu, terima. Karena itu akan meningkatkan standar kehidupan saudara. Sehingga saudara dapat berdisiplin dalam melayani. Saudara dapat melayani anytime. Hidup baru terus berlangsung dalam kehidupanmu. Standar hidupmu berubah. Kenapa? Di sini saudara bisa lihat. They are foundational word. Jadi firman itu adalah fondasi. Supaya standar hidup kita ini ditingkatkan. To build a life on. Jadi firman ini untuk standar kehidupan kita yang baru, artinya kita mendapatkan standar hidup yang baru yang Allah kehendaki. Fondasinya adalah firman Tuhan untuk membangun hidup baru. Yang tadi di awal saya katakan newborn. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman, bagaimana bisa hidup baru? Sebagai pelayan saya menghimbau dari tempat ini, rajin baca firman. Karena ini fondasi kata firman Tuhan. Untuk membangun hidupmu menjadi baru. Bahkan dia katakan di sini, saudara mendapatkan suatu kehidupan standar yang baru. Itulah firman Tuhan. Nah, sampai di sini. Apakah saudara masih mau argumentasi lagi dengan Tuhan? Tuhan saya nggak bisa loh. Semua Tuhan sudah kasih. Bahkan Tuhan inginkan standar kehidupan kita itu naik. Tetapi supaya standar hidup ini naik, firman Tuhan itulah fondasinya. Kita tidak bisa menaikkan standar kehidupan kita tanpa firman. Karena firman Allah katakan itu adalah fondasi. Nah, di bagian terakhir di sini yang warna kuning, apapun tidak akan menggoyahkan imanmu. It was fixed to the rock. Tertanam teguh iman saudara. Batu karang yang kita ketahui adalah Yesus. Saudara tertanam di dalam Kristus. Maka apapun tidak akan menggoyahkan kehidupan saudara. Di sana saudara lihat ada kata tornado. Saudara tahu tornado di Amerika, angin ini 250 sampai 350 km mil per jam. 1 mil 1852 km. Jadi kurang lebih 700 km per jam. Hajar gedung ini bang sekejap. Tetapi jaminan firman Tuhan, Anda tidak akan bergerak karena Anda tertanam di dalam Yesus. Anda tertanam di dalam Kristus. Dahsyat Tuhan kita. Terima firman-Nya, saudara. Itu fondasimu agar hidupmu terus ditingkatkan. Agar hidupmu terus ditingkatkan. Kita lihat selanjutnya. Warisan apa yang bisa kita dapatkan sebagai para pelayan Tuhan? Apa yang bisa kita dapatkan? Seringkali kan bertanya seperti itu. Nah, mari kita lihat Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Setiap senjata, saya berhenti di situ, ada warna kuning saya tulis. Setiap senjata, di sini bukan hanya satu senjata.
Tetapi di sini disebutkan setiap. Artinya apapun itu yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Termasuk COVID-19. Tidak akan berhasil. Jaminan firman Tuhan. Orang boleh berkata apa, tapi saya percaya firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Dan saudara melangkah, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bahagian hamba-hamba Tuhan. Inilah yang menjadi bahagian pelayan-pelayan Tuhan. Inilah yang menjadi bahagian kehidupan saudara dan saya. Senjata apapun tidak akan berhasil. Tantangan apapun yang merintangi jalanmu dalam pimpinan Tuhan tidak akan berhasil. Apapun yang mencoba merintangi pelayananmu tidak akan berhasil. Ini firman Tuhan. Wabah apapun tidak akan berhasil. Pegang teguh firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi bahagian pelayan-pelayan Tuhan. Saya ingin lihat lebih jauh dalam terjemahan The Message. Tapi saya hanya ambil bahagian yang terakhir. Saudara lihat kuning, warna kuning, saya warnain kuning di sana. Mungkin sebelum ke kuning itu saya coba bahagian di atas. I also create destroyer. Allah loh yang ciptakan yang penghancur-penghancur itu. Tetapi saudara baca di sini, no weapon can hurt you. Wow, dahsyat Tuhan yang saudara sembah. Dia yang ciptakan angin badai seperti itu. Dia yang ciptakan, ini firman Tuhan yang katakan. Tetapi catatan Tuhan katakan, tidak ada yang dapat menyakitimu. Makanya tadi saya katakan, COVID sekalipun tidak akan menyakitimu. Percaya sungguh saudara, ini firman Tuhan. Makanya tadi dikatakan, saya sudah memberikan kamu kuasa. Tapi kadang-kadang kita tawar-menawar. Sehingga tidak heran. Kondisi sekarang ini, pikiran kita, hati kita. Bangun pagi yang kita baca, berapa pertambahan? Kalau saya nggak mau. Terus terang saya bilang, saya nggak mau. Saya sudah hampir berapa bulan ini, nggak pernah nonton TV. Kenapa? Begitu nonton TV, COVID sekian ribu. Masuk di pikiran saya. Lebih baik saya setiap pagi duduk di bawah kaki Tuhan, baca firman. Dan saya temukan bahwa itu pun tidak akan menyakitimu. Dan saya terima dengan iman. Saudara hati-hati untuk apa yang saudara dengar. Untuk apa yang saudara tonton. Itu akan mempengaruhi pikiranmu. Tetapi mulai hari ini, mari kita belajar mendahulukan Tuhan. Baca firman terus menerus. Jangan bosan-bosan. Baca firman. Ada hal-hal baru yang Tuhan lepaskan bagi hidupmu. Dan pagi hari ini dia ingatkan kepada kita semua. Apapun itu tidak akan menyakitimu. Warna kuning, saudara bisa baca. Dalam slide saya yang ini. I will see to it that everything work out for the best. Saya yakin semua saudara ngerti apa kalimat ini. Tuhan akan memastikan semua itu terjadi dengan baik, dilaksanakan dengan benar. Dan kalimat yang terakhir, kata yang terakhir, God's decree, itu adalah keputusan Tuhan. Saudara masih mau ragu lagi? Dengan tegas Tuhan katakan,
Dia akan memastikan bahwa saudara yang terima firman Tuhan tidak akan disakitinya. Jaminan firman Tuhan. Karena itu adalah keputusan Tuhan untuk menolong saudara, untuk menyelamatkan saudara. Itu adalah keputusan Tuhan. Tuhan sendiri berkata, Dia akan memastikan semua itu terjadi. Apa itu? Janjinya terjadi atas kehidupan saudara. Janjinya terjadi bagi kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Keputusan Tuhan untuk memastikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang singers untuk kita naik ke depan. Haleluya. Saudara, ini bukan satu kebetulan. Kalaupun saudara mendengarnya, terima dengan iman. Mungkin saudara di sini ada yang sakit. Tadi firman Tuhan sudah katakan, terima dengan iman, jangan ragu. Karena firman itu adalah fondasi kehidupan kita. Tornado sekalipun tidak bisa menghancurkan saudara. Kita sekarang berada dalam kondisi yang sulit. Ada wabah yang begitu melanda seluruh dunia. Bahkan kota kita yang kita cintai sekalipun. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur buat kehadiran Tuhan. Saudara sehat. Haleluya. Saudara sehat. Saudara ada di tempat ini. Saudara dapat melayani. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi saudara. Itu anugerah Allah yang besar. Janji firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan sendiri yang akan memastikan bahwa apa yang Dia firmankan untuk kebaikan saudara itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ya ramasangka nabatukura lamasikia nabatakaya. Singers dapat memilih pujian sebelum kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Engkaulah jawaban. Amin. Haleluya. Di setiap doaku. Sekali lagi sebelum kita berdoa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa Puji Tuhan.
Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan telah membukakan rahasia yang begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami, setiap kami yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, untuk kami melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami kembali diingatkan untuk hidup dalam hidup yang baru, melayani setiap saat, dan terus melakukan perintah yang Tuhan ajarkan. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi dalam nama Yesus, karena Allah sendiri yang memastikan apa yang Tuhan firmankan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Di dalam situasi apapun, firman Allah telah kami dengar, firman Allah telah kami terima pagi hari ini, bahwa tidak ada yang dapat menyakiti kehidupan kami, karena Yesus adalah jaminan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Negara ini sedang dilanda oleh wabah yang sangat menakutkan. Tetapi kami percaya firman-Mu itu tidak akan menjadi bahagian kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami juga menceritakan ini kepada orang lain. Yesus yang ada dalam kehidupan kami, itulah yang menjadi jaminan. Kami ceritakan dimanapun kami berada. Doa kami bagi presiden di negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Hikmat marifat sorgawi turun atas kehidupannya. Dia dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Bangsa ini kami percaya akan dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang tak terbatas itu, yang sekarang ini pun didengar oleh banyak orang melalui live streaming. Kami terlalu percaya ketika firman-Mu disampaikan, mujizat Tuhan terjadi, mujizat Allah bekerja dalam nama Yesus. Bangsa ini terpelihara, bangsa ini dipulihkan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami ada di dalam kendali kuasa Allah dalam memimpin bangsa ini, sehingga kami semua ada dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap medis yang bertugas di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, proteksi Allah menjadi bagian hidup dari mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, Hamba juga berdoa bagi jemaat GPDI Karmel khususnya, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan melalui live streaming ini. Ya Aba, ya Bapa, ya Yesus, ya Tuhanku, Engkaulah yang memberkati jemaat ini. Adalah janji firman-Mu memberkati mereka. Adalah janji firman Tuhan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam nama Yesus, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhanlah yang memelihara kehidupan umat-Mu. Bahkan di tengah kesulitan dan kelaparan sekalipun, Engkau yang berjanji ada kecukupan dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memastikan itu menjadi bahagian kehidupan umat-Mu. Dan inilah yang kami ceritakan kepada dunia. Yesus yang ada dalam kehidupan kami, Yesus yang ada dalam hidup kami, dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Itulah yang kami ceritakan di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Bapa, hamba juga berdoa bagi Pastor Sam dan Esti sebagai pemimpin di tempat ini. Ya Rama Sangkara Lawasikiana Matakaya, hamba percaya dalam nama Yesus mereka tetap kuat, sehat,
melayani Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dengan penuh keberanian berbicara tentang firman Allah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah anak-anak cucu mereka, diberkatilah keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan bagi kehidupan kedua hamba-Mu di tempat ini. Jemaat yang ada, kami sudah terima firman-Mu. Kami terima berkat Tuhan, kami terima perlindungan Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Setelah kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa, ya, tiba saatnya kita akan memberi korban persembahan kita. Di bangku-bangku saudara sudah disiapkan amplop-amplop persembahan yang telah disterilkan, ya. Namun juga kami menghimbau apabila mau memberikan persembahan bisa melalui transfer bank ke rekening bendahara kita di Bank BCA nomor 342102747 atas nama Grace Cynthia Runtu. Di Bank BCA nomor rekening 342102747 atas nama Grace Cynthia Runtu. Sebelum kita memberi, kita dasarkan pemberian kita dengan satu ayat firman di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Saya bacakan buat saudara. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ya. Jadi dasar pemberian kita itu yang harus ada. Yang pertama, tidak dengan sedih hati, ya, tidak dengan sedih hati. Kalau dalam King James versionnya itu tidak dengan bersungut-sungut. Itu yang harus menjadi dasar pemberian kita. Tetapi selain itu juga tidak karena terpaksa. Ya, tidak karena terpaksa. Jadi dua syarat ini, dasar ini itu sudah kudu, nggak usah ditanya lagi, udah kudu, ya, harus, ya. Tetapi ada yang penting selain kedua hal ini, yaitu pemberian kita itu harus menurut kerelaan hati, ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya itu lebih baik saudara, lebih bagus terjemahannya. Harus ada purpose, harus ada tujuan. Jadi kita memberi itu harus ada tujuannya, ya. Harus kita memikirkan sebelumnya dalam memberi sesuatu. Harus dipikirkan, ya, di terjemahan Amplified-nya thoughtfully and with purpose. Tidak dengan ngawur saudara. Selalu ada dasarnya. Kenapa kita memberi? Ya, karena kita mau memberkati seseorang, karena kita mau juga diberkati. Selalu ada dasarnya. Ini mirip dengan cerita Daud. Ya, apa yang memotivasi Daud mengalahkan Goliat? Bukan iseng saudara, bukan sok-sokan, bukan ngetes ilmu, bukan. Anda baca baik-baik di 1 Samuel 17 ayat 25.
dia bertanya beberapa kali, kalau saya mengalahkan Goliat, saya dapat apa? Dapat kekayaan. 1, 2, dapat anaknya Raja Saul. 2, 3, bebas pajak seumur hidup. Berkali-kali dia nanya, memastikan benar nggak, jangan-jangan itu cuma gosip. Confirm 3 hal ini. Minimal 1 itu adalah menjadi dasar motivasi Daud. Minimal 1. Kan belum tentu 3-tiganya, tapi bisa juga 3-tiganya saudara. Nggak apa-apa juga. Bisa juga. Ini Daud saudara. Daud itu a man after God's own heart. Orang yang dikenan Tuhan. Gak ada orang yang begitu melekat di hati Tuhan seperti Daud. Itulah sebabnya saya memberi nama anak saya Daud saudara. Sama dengan nama opanya Daud. A man after God's own heart. Anda lihat motivasinya. Setiap tindakan orang Kristen itu ada konsekuensinya. Kita percaya itu, termasuk dalam hal memberi. Mungkin saudara bilang, loh kok sama Tuhan dagang Pak Roy? Terserah Anda mau bilang ini dagang atau enggak, tapi inilah esensi hukum tabur tuai. Ini hukumnya hukum apa boleh buat. Anda memberi, Anda diberkati. Dan inilah esensi hukum ekonomi kerajaan. Ya, jadi dasar pemberian kita tidak dengan paksaan, tidak bersungut-sungut, tapi ada tujuannya. Selain itu ada juga tujuannya. Kita siap untuk menjadi orang yang diberkati. Kita mau memberi yang terbaik. Mari persiapkan korban saudara, kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, kalau kami berada dalam keadaan baik saat ini, semua karena anugerah, kebaikan, kasih sayang, cinta kasih-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan menghormati Engkau dengan korban persembahan kami Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan dengan korban persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan dasar bukan karena paksaan. Kami memberi tidak dengan bersungut-sungut, tapi juga Tuhan kami memberi karena kami mau memberkati melalui harta kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan, kami mau juga diberkati dengan berkat-Mu yang ajaib. Kami tahu Engkau mau memberkati kami dan Engkau sanggup memberkati kami dengan keberkatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita. Usher, silakan mengumpulkan amplop-amplop persembahan. Bagi saudara yang akan mengembalikan perpuluhan juga bisa dilakukan melalui transfer bank langsung ke rekening Bapak Gembala di Bank BCA nomor 631031188 atas nama Samuel Richard Bolang. Di Bank BCA nomor rekening 63103311188 atas nama Samuel Richard Bolang. Ibadah SPK online hari Rabu 22 Juli pukul 7 malam dengan tema pelajaran Alkitab ya. Lalu doa fajar setiap hari Sabtu 25 Juli 2020 kita adakan jam 7 pagi via Zoom. Ibadah hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 7.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala senior kita ya, Pastor MPH Bolang, dan akan kita adakan perjamuan asa yang kudus. Kita akan juga lakukan secara online dan langsung. Oleh karena itu silahkan mendaftarkan diri terlebih dahulu karena ada pembatasan kapasitas ya. Lalu ibadah online Creative Kids
hari Minggu 26 Juli jam 10 pagi. Mohon untuk terus mengikuti pengumuman-pengumuman lain yang akan disampaikan melalui media-media sosial dan WA grup kita. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat kontak sekretariat di GPDI, Sekretariat GPDI Karmel di 0214721768 atau via WA 081298815812. Nomor telepon 0214721768 atau di WA 081298815812. PSBB transisi masih terus diberlakukan di Jakarta, ya, diperpanjang kemarin. Ibadah-ibadah sudah diperbolehkan, kantor-kantor mulai beroperasi kembali, namun tetap dengan pembatasan kapasitas. Karena vaksin belum ditemukan, kita semua tetap harus disiplin mengikuti, mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, diatur oleh pemerintah. Tangkal kemungkinan gelombang kedua wabah ini tidak euforia berlebihan, kalau tidak perlu di rumah saja. Terus berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara, bagi pemimpin-pemimpin kita, dokter-dokter dan perawat-perawat yang berada di garda terdepan supaya dapat segera mengatasi pandemi ini. Dan Tuhan terus memberkati, menjaga, melindungi kesehatan warga dan perekonomian negara kita. Tetap bersukacita, tetap semangat, dan sampai bertemu di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa dari saudara yang diberkati melalui firman Allah, lambaikan tanganmu, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi saudara yang terlewati oleh pengumuman kami, ya, mau reservasi untuk tempat duduk juga, saudara bisa mengulanginya melalui masuk ke YouTube-nya kita dan juga atau Facebook yang ada, FB maksud saya. Haleluya. Ya, saya mewakili seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jeffrey Wangka. Kita sangat diberkati sekali. 3 hal ya saudara terima untuk melayani, saudara harus lahir baru. Dan juga yang kedua, Om Jeffrey bilang anytime. Nah, itu logat ada Manadonya saudara, anytime. Dan juga as an order. Nah, jangan lupa ini saudara ya, supaya saudara tidak acak-acakan, nggak sembarangan melayani sesuai dengan perintah yang ada yang sudah dikomitmenkan bersama. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita dan kesetiaan, taat. Amin saudara. Dan kemuliaan hadir, saudara diperlengkapi dengan urapan Tuhan yang dahsyat. Ada kasih Bapa menyertai saudara. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya rindu sekali gembala senior kita melayani minggu depan. Saya percaya ada berkat yang luar biasa yang kita akan terima. Saudara bisa hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk Engkau membawa kami ke tempat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus memimpin kami terus menuju kemuliaan demi kemuliaan selanjutnya Tuhan. Untuk itu penuhi kami setiap umat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Hak kami. Dan Engkau memberikannya untuk setiap kami sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhkan kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan pada hari ini hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan, firman Allah itu tertanam di setiap hati yang mendengarkan pada hari ini, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap persembahan yang ada, Tuhan limpahkan berkat seluruh jemaat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita, dengan ketulusan. Tuhan mempersiapkan reward untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin.
dan kesetiaan mengembalikan milik daripada Tuhan. 1/10 hasil jerih payah jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa biarlah tingkap-tingkap langit terbuka. Kau nyatakan perbedaan. Kau jaga tutup bungkus apa yang mereka miliki. Mereka bisa menikmatinya. Dan kami percaya ini semua oleh karena Tuhan Yesus. Segala bentuk belalang pelahap dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami bisa memberi bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami. Tidak ada yang terlewati oleh jamahan berkat Tuhan pada hari ini. Dengan urapan Tuhan yang nyata dan begitu besar. Terus berkembang, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus akan melimpah-limpah di dalam hidupmu. Engkau akan dijadikan kepala-kepala bukan ekor. Lumbungmu akan diisi tumpah ruah berkelimpahan. Engkau akan diangkat naik dan bukan turun. Diperluas kapasitasmu, ditambahkan karuniamu. Diberkatilah seluruh pelayananmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah pasangan hidupmu. Diberkatilah usaha mata pencarian, kantor bisnismu. Diberkatilah sekolah dan pendidikanmu. Mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bahkan untuk selama-lamanya. Bawalah berkat ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yakin pasti itu jadi di dalam nama Yesus. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan